Oke. Sebelumnya kami sangat berterima kasih atas kehadiran para narasumber. Pertama, eh, Bapak Gusti Ngurah Parikesit yang kami hubungin melalui email kira-kira 3 minggu lalu sepertinya. Dan alhamdulillah Bapak sangat merespon diskusi yang eh, kita dorong hari ini. Dan tentunya kepada Profesor Delik Hudala, kami sangat berterima kasih. Sekedar informasi, beliau adalah supervisor saya waktu menyusun master tesis. Dan eh, saya pikir cukup relate ke isu yang kita lagi angkat terkait ekonomi ruang di Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PPI Jerman yang telah bergabung dalam forum Zoom online ini. Begitu juga dengan teman-teman dari ICMI Eropa Raya yang telah bergabung, dan teman-teman dari KMI Tera yang bersama-sama menyusun kegiatan hari ini. Hari ini mungkin pesertanya akan terus bertambah, saya lihat. Cuman memang eh, sepertinya pada lewat dari jam 10 seperti yang dari jam 3 seperti waktu yang kita tetapkan. Baik, sebelumnya saya izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Zulkadri Ansar. Saya kebetulan sekarang sedang menyelesaikan program studi doktoral di Land Management di TU München, Jerman, dan juga menjadi bagian dari PPI Jerman. Kebetulan bergabung dengan Mas Windy di Kastra, Distrik Kastra PPI Jerman. Baik, eh, untuk mempersingkat teman-teman sekalian, Prof dan Pak Gusti, ini kegiatan kami di PPI Jerman, berbagai macam isu yang kami bahas. Terakhir kemarin kami membahas tentang IKN dengan mengundang salah satu politisi juga, Budiman Sujatmiko. Beliau berkenan hadir dan memberi banyak insight gitu. Dan ya ini untuk mendapatkan banyak informasi kita punya website yang bisa teman-teman baik itu KMI Tera maupun ICMI Eropa Raya mendapatkan informasi terkait kegiatan-kegiatan di PPI Jerman. Ya, sebelum kita melanjutkan ini mungkin ada tata tertib yang akan kita patuhi sama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mohon untuk mematikan mikrofon selama berjalannya acara. Selain pada kesempatan diskusi, nanti ada sesi diskusi yang akan kita buka. Kemudian yang kedua, berbicara dengan terlebih dahulu mengaktifkan fitur raise hand. Jadi agar tidak saling bertabrakan uh, voice-nya, suaranya. Ketiga, penamaan diri di Zoom agar kita saling mengetahui dari mana dan eh, nama dan instansinya. Seperti contoh Mas Windy Kurnia dari PPI Jerman. Lalu bila ingin mengajukan pertanyaan tanpa raise hand, silahkan tulis di barcode berikut ini. Jadi nanti bisa di scan barcode-nya lalu bisa ditulis pertanyaannya. Nanti kami akan coba bantu untuk akomodir. Baik, mungkin materi sebelumnya saya kasih pengantar dulu eh, Bapak Ibu sekalian terkait kegiatan ini. Eh, jadi akhir-akhir ini kita mendengar bahwa ada eh, ada banding terkait eh, upaya pemerintah Republik Indonesia melakukan hilirisasi industri, namun itu eh,
melalui banyak tantangan dan rintangan. Terakhir kita mendengar ada surat dari IMF untuk meminta pemerintah Republik Indonesia menarik peraturan terkait larangan hilirisasi industri di Indonesia. Ada 6 pertimbangan, salah satunya neraca perdagangan ekspor dan sebagainya. Dan kami di PPI Jerman dan kami juga di ICMI Eropa sadar betul tentang industrialisasi sebuah negara yang mampu untuk melompat pendapatan nasionalnya. Kita lihat sendiri di Jerman sini mereka bertumpu dengan industri-industri otomotif dan teknologi mesin, dan mereka semua tanpa ada kemewahan sumber daya alam seperti Republik Indonesia. Nah, kami kami hadir di sini untuk mendiskursuskan itu, bahwa apakah hilirisasi industri itu memberi banyak manfaat buat Indonesia, karena pastinya kekayaan alam kita juga ternyata dieksploitasi habis-habisan, dan itu memberi efek dampak lingkungan yang jauh lebih buruk daripada pendapatan yang kita terima. Sehingga diskusinya apakah hilirisasi industri ini juga mampu untuk melipat gandakan pendapatan nasional kita, atau mampu sebaliknya melipat gandakan kerusakan lingkungan kita. Nah, selama ini kita mendengar Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian di media ekonom yang berbicara terkait hilirisasi industri. Kami ingin memberikan perspektif lain sebenarnya dari PPI Jerman ini dengan menghadirkan dua narasumber dari dua perspektif berbeda. Satu dari hukum internasional, yang memang selama ini kita belum pernah banyak mendengar seperti apa sih hukum internasional melihat pelarangan ekspor raw material yang dilakukan oleh Indonesia ini. Apakah itu melanggar, apakah itu keluar dari peraturan perdagangan global, bahkan apa konsekuensi yang bakalan diterima oleh Indonesia. Kemudian berikutnya kami menghadirkan Profesor Delik Hudala untuk melihat dari perspektif ekonomi ruang, ekonomi geografi. Selama ini Profesor Delik cukup aktif menulis terkait industrialisasi di Indonesia, dekonsentrasi industri, dan multiplier effect yang ada dalam wacana spasial, dalam bentuk spasial. Kami ingin menggali lebih banyak informasi terkait perihal tersebut. Baik, sebagai pembicara pertama, kami persilahkan ke Pak Gusti biar membukakan kami wawasan gitu terkait pelarangan ekspor raw material yang dilakukan pemerintah. Apakah itu bakalan dapat sanksi global, ataupun kita memang melanggar peraturan perdagangan global, atau memang kita punya kewenangan sendiri untuk mengatur kekayaan alam kita. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi sebelumnya saya izin men-share materinya terlebih dahulu. Ya. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Jadi saya awali dengan selamat pagi waktu Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya, salam sehat semuanya. Jadi saya ingin pertama kali menyapa kepada rekan-rekan, ya rekan-rekan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Jerman,
kemudian juga tadi saya melihat dan mendengar ada perwakilan dari HMI Eropa yang juga bergabung dan mungkin beberapa dari asosiasi ataupun organisasi pelajar dan mahasiswa lainnya. Kemudian saya juga ingin menyapa yang terhormat Profesor Dr. Delik Hudalah STMT MSc yang juga pada kesempatan ini hadir, dan sebenarnya kalau Prof pasti tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal Prof Delik dari tulisan-tulisannya karena kebetulan ada beberapa materi disertasi saya yang mengutip dari tulisan-tulisan beliau juga. Nah, jadi ini yang pertama-tama tentu saya memberikan apresiasi yang besar atas concern dan juga semacam pemikiran kritis yang diberikan oleh teman-teman di PPI Jerman. Jadi saya mungkin lebih nyaman memanggilnya rekan-rekan atau teman-teman ya, karena sebenarnya saya juga belum 3 tahun, belum 3 tahun lulus dari pendidikan terakhir. Ya, jadi memang isu perdagangan internasional, khususnya yang menyangkut kepentingan Indonesia, selalu menjadi bahasan yang menarik. Ya. Dan juga ini sangat menentukan independensi, menentukan kelangsungan hidup kita sebagai suatu bangsa, karena nanti akan saya sampaikan dalam slide ini mengapa kemudian isu-isu berkaitan dengan perdagangan internasional ini menjadi isu yang cukup sensitif, kemudian cukup mengandung muatan kepentingan yang besar antara negara maju maupun juga negara berkembang, karena memang untuk tren ke depan memang ini akan menjadi isu yang sangat strategis. Nah, benar yang disampaikan oleh Mas Sul, ya, jadi perspektif yang saya lihat di sini adalah lebih pada perspektif hukum internasional, khususnya menyangkut hukum perdagangan internasional. Jadi saya akan menjelaskan atau melihat dengan perspektif hukum apakah suatu negara yang katakanlah merdeka dan berdaulat ketika ingin melakukan suatu measure, melakukan suatu tindakan dalam konteks perdagangan, ekspor restriction, itu kemudian apakah ya ketika suatu negara mengimpose yang namanya ekspor restriction itu akan selalu menjadi hal yang bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Organisasi Perdagangan Internasional. Dan kebetulan ada 2 tulisan saya yang kebetulan berkaitan dengan export restriction yang kemudian nanti outcome-nya itu bisa berbeda. Ya, tindakan soal nikel ini bisa dikatakan melanggar, tapi bagaimana dengan tindakan-tindakan lainnya, misalkan dalam konteks kemarin kita semua berhasil melalui COVID-19, tetapi kemudian kita mendengar juga ada export restriction dalam hal vaksin COVID. Nah, itu kenapa kemudian itu diperbolehkan, kenapa ini tidak diperbolehkan. Jadi ini ada beberapa ukuran-ukuran yang berbeda yang kemudian dari perspektif hukum internasional saya lihat. Kemudian ini sekedar perkenalan. Jadi memang sehari-hari saya bertugas ya di Fakultas Hukum Universitas Udayana di bagian hukum internasional, dan baru di akhir 2020, tepatnya di bulan November, saya menyelesaikan studi terakhir saya di Australia pada waktu itu. Nah, jadi ingin seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang ada 2 tulisan saya yang memang membahas tentang pembatasan ekspor, ya, dengan satu mengambil studi kasus terkait dengan nikel, biji nikel, dan satu mengambil studi kasus tentang COVID-19 vaksin dengan outcome yang saya katakan tadi berbeda. Nah, jadi karena Bapak Ibu rekan-rekan semuanya ya tentu merupakan pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, tentu saya ingin menyampaikan terlebih dahulu materi mengenai hukum perdagangan internasional seperti apa. Karena memang dalam konteks ya larangan ekspor biji nikel ini, ketika dikaitkan dalam suatu isu dalam suatu disiplin ilmu hukum, maka mau tidak mau kita akan berbicara tentang
perdagangan internasional yang mana kemudian itu menjadi suatu aturan tersendiri. Ya, jadi memang ada berbagai versi, khususnya menyangkut hukum perdagangan internasional ini mengenai jangkauannya. Ya, ada satu ahli yang mengatakan bahwa hukum perdagangan internasional itu menyangkut barang, jasa, hak atas kekayaan intelektual, dan juga teknologi. Ya, dan ya semakin hari cakupan materi muatan dari hukum perdagangan internasional ini juga akan menjadi semakin berkembang dan meluas. Ya. Nah, ini bisa saya sampaikan ya. Jadi ini sekali lagi memang sebagai materi yang sifatnya pengantar karena ketika berbicara tentang hukum perdagangan internasional, oh ternyata kalau dulu kita cukup hanya berbicara tentang ekspor impor soal barang, tetapi ternyata belakangan kemudian cakupan dari perdagangan internasional ini menjadi semakin luas, semakin melebar ya. Tidak hanya soal perdagangan barang misalkan, tetapi juga perdagangan jasa, kemudian juga ada isu hak atas kekayaan intelektual, dan juga terkait juga dengan investasi. Sehingga tidak lagi ini hanya sebatas perdagangan yang sifatnya bilateral, tidak hanya yang hanya objeknya adalah barang, tetapi juga menyangkut keempat isu atau ruang lingkup ini. Nah, mungkin yang menarik ya, jadi ada istilah ya yang berbeda dalam memberikan batasan definisi hukum perdagangan internasional. Ya, ada beberapa pihak mengatakan ini sebagai international economic law, hukum ekonomi internasional, karena memang ketika berbicara tentang international economic law, maka cakupannya tidak hanya perdagangan, tetapi bisa juga moneter, ya, bisa juga pembangunan ekonomi internasional. Cara yang paling mudah ya kita dengan bisa melihat organisasi yang menaungi ketiga bidang tersebut. Misalkan kalau perdagangan internasional itu pasti melalui di WTO. Kemudian kalau moneter internasional itu pasti melalui IMF. Kemudian untuk pembangunan internasional itu biasanya melalui World Bank. Ya. Dan ini akan menjadi diskusi yang menarik, ya, karena tadi disinggung juga mengenai isu IMF yang juga kemudian memberikan semacam intervensi kepada Indonesia untuk kemudian menarik atau tidak memberlakukan lagi kebijakan larangan ekspor biji nikel. Ya, kalau kita lihat dalam perspektif hubungan di antara ketiga organisasi internasional tersebut, memang mereka memiliki keterkaitan. Ya, tetapi tentu apakah kemudian IMF ya itu memiliki suatu justifikasi ya untuk ikut-ikutan ya cawe-cawe dalam urusan ya ekspor biji nikel ya. Nah, salah satu ahli dalam studi hukum internasional, Richard Rosekrans, itu mengatakan bahwa memang perdagangan internasional saat ini bisa menjadi cara bagi suatu negara untuk menunjukkan hegemoninya. Ya, kalau dulu kita tahu negara-negara besar, negara-negara maju itu menunjukkan bahwa mereka adalah negara yang hebat, ya, negara yang adikuasa, yaitu cara yang paling mudah adalah dengan melakukan ekspansi militer, ya, melakukan kekuatan fisik, kekuatan bersenjata dan sebagainya. Tetapi kemudian timbul gerakan-gerakan mengenai pengakuan atau pentingnya suatu kerjasama internasional, kemudian ada isu HAM internasional dan sebagainya yang kemudian ekspansi wilayah, ekspansi melalui kekuatan militer itu menjadi hal yang tidak dibolehkan. Nah, tetapi apa sebagai gantinya? Ya itu tadi, ya negara yang mampu ya menggunakan kekuatan perdagangan internasionalnya, maka mereka atau negara tersebut akan mampu ya mengubah nasibnya. Kalau yang terbelakang menjadi berkembang, yang berkembang menjadi maju, yang maju ya semakin maju ya. Karena memang itu tadi perdagangan internasional ya, tidak lagi barang ya, tapi juga mencakup juga sektor jasa, ada isu intellectual property right, termasuk juga investasi asing ada di situ. Bagi contoh saja misalkan kita bisa bandingkan antara Indonesia dengan Korea Selatan misalkan, bagaimana kemudian kita harus mengakui dalam beberapa hal bahwa
dalam konteks perdagangan internasional Korea Selatan ya, dengan beragam produk globalnya ya itu bisa memanfaatkan ya forum ini untuk meningkatkan atau mengubah derajat negaranya menjadi negara yang maju. Kalau Jerman ya tidak usah dibilang lah. Memang Jerman kan sudah memang menjadi negara maju ya, jadi posisi mereka dalam konteks ini adalah bagaimana mereka bisa bertahan di posisinya yang saat ini. Nah, ini sedikit mengenai WTO, karena memang WTO ini adalah organisasi perdagangan internasional yang saat ini menaungi segala bentuk fora kerjasama internasional, baik yang dilakukan secara bilateral, multilateral maupun plurilateral. Tetapi kita akan bisa melihat ya mengapa kemudian peran dan juga fungsi WTO ini semakin hari semakin signifikan ya, karena memang sejauh ini ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang hukum internasional itu kan nuansa komprominya, nuansa negosiasinya sangat kental ya, karena tidak terlepas dari politik internasional. Ya, bahkan hukum internasional itu sebenarnya tidak jelas ya mana yang menjadi lembaga atau badan yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tidak seperti kita berbicara tentang hukum nasional, itu jelas ya, siapa yang membuat, siapa yang menjalankan, siapa yang menegakkan, itu kan jelas. Tetapi dalam konteks ini ya sampai dengan mungkin 3 atau 4 tahun terakhir ya, WTO sejauh ini khususnya dalam hal penyelesaian sengketa yaitu bisalah atau bolehlah dibilang mereka mampu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang relatif kredibel ya. Walaupun kemudian 4 tahun terakhir ini akan ada isu mengenai kondisi dewan banding di WTO yang juga mengalami proses politisasi yang kemudian akan terimbas dengan kasus yang menimpa di Indonesia ini. Ya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa dalam konteks penegakan aturan-aturan perdagangan internasional sejauh ini forum penyelesaian sengketa dalam WTO adalah salah satu yang terbaik kalau kita bandingkan dengan organisasi internasional lainnya ya, jangan dibandingkan hukum internasional di WTO dengan hukum nasional karena memang karakteristiknya berbeda. Tetapi dibandingkan dengan PBB misalkan yang masih menganut hak veto dan sebagainya, maka WTO ini masih lebih baik walaupun memang dalam 3 tahun terakhir mereka sendiri mengalami proses deadlock dalam mekanisme penentuan dewan banding. Nah, jadi memang salah satu atau WTO sendiri memang memiliki beberapa prinsip dasar yang bagaimana tujuan akhirnya adalah bagaimana perdagangan internasional ini dilakukan secara bebas dengan mengurangi ya adanya suatu batasan-batasan dalam perdagangan sehingga yang namanya fair and equal kondisi kompetitif dalam suatu akses pasar itu menjadi terwujud sehingga anggota-anggota WTO ya biasanya dalam jangka waktu tertentu 2 atau 4 tahun mereka biasanya menyelenggarakan suatu putaran ya WTO round ya, di Indonesia juga sempat menjadi tuan rumah di situ dan biasanya mereka akan merundingkan ya model-model atau memastikan bahwa perdagangan internasional ini dilakukan secara non diskriminatif ya. Jadi apabila ada perlakuan-perlakuan yang diskriminatif, maka itu harus ada semacam suatu komitmen ya. Misalkan kalau kita berbicara tentang quantitative restriction ya, karena sebelum berbicara tentang pembatasan ekspor, maka saya mungkin akan sedikit menyinggung mengenai quantitative restriction ya, karena memang pembatasan-pembatasan yang bersifat kuantitatif itu sebenarnya adalah hal yang mengganggu dalam perdagangan internasional. Akan lebih bagus ya dalam perspektif WTO ya pembatasan-pembatasan yang dilakukan itu hanya melalui pembatasan tarif. Karena kalau menggunakan tarif segala sesuatunya menjadi lebih jelas, menjadi terukur dan apabila terjadi suatu kondisi yang kurang menguntungkan, negosiasinya bisa dijalankan secara lebih cepat karena memang segala sesuatunya terukur. Tapi kalau pembatasan-pembatasan kuantitatif, termasuk salah satunya nanti itu adalah
export restriction, maka ini tentu akan menimbulkan suatu hambatan-hambatan perdagangan, ya, yang mana ya tujuan awal terbentuknya WTO ini sebenarnya adalah untuk mereduce, ya, mengurangi adanya trade barriers atau hambatan-hambatan perdagangan. Kalau semakin banyak negara-negara anggota WTO itu mengeluarkan hambatan-hambatan perdagangan, maka yang terjadi sebenarnya adalah ya perdagangan kalau banyak hambatan ya bukan lagi bebas namanya. Ya, kembali lagi ke masa-masa sebelum adanya Uruguay Round, sebelum adanya WTO, atau bahkan di masa-masa pada saat adanya Perang Dingin. Nah, jadi demikian mengenai pembatasan-pembatasan yang bersifat kuantitatif, ya, sebagai boleh dikatakan sebagai hal yang sangat ditakuti oleh seluruh negara anggota di WTO. Nah, kemudian dari hambatan-hambatan perdagangan, pembatasan-pembatasan perdagangan, kemudian saya mencoba melihat bahwa pembatasan ekspor itu seperti apa, ya. Dan ketika mendefinisikan pembatasan ekspor, ada beberapa ahli yang mengatakan, tetapi untuk lebih nyamannya, saya mengutip pendapat dari panel, ya, jadi anggota panel report di WTO yang menyatakan bahwa export restriction ini adalah suatu tindakan pemerintah dalam bentuk aturan, ya, melalui serangkaian hukum dan kebijakan yang memang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap jumlah ekspor ataupun bentuk-bentuk lain yang sebenarnya itu adalah diklasifikasikan sebagai membatasi the number of export. Dan ini juga disebutkan model-model atau jenis-jenis dari pembatasan ekspor itu adalah misalkan seperti pajak, bea masuk, biaya layanan tambahan, kemudian ada kuota dan sebagainya, ya, pajak tambahan biaya ekspor, ya, termasuk juga persyaratan lisensi ekspor yang kemudian itu semua dikualifikasikan sebagai bentuk-bentuk dari pembatasan ekspor. Jadi cukup banyak, dan ini adalah hal yang sebenarnya sangat ditakuti, ya. Pembatasan ekspor tetap, ya, pada prinsipnya tetap akan diperkenankan sepanjang memang itu memenuhi kualifikasi tertentu, ya, dengan tujuan-tujuan yang jelas, ya. Nah, mengenai pembatasan ekspor sendiri, jadi kalau kita berbicara mengenai rule-nya, aturan mainnya, sebenarnya ini merujuk kepada pasal 11 ayat 1 dari GATT 1994. Ya. Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya WTO ini tidak suka kalau negara anggotanya ini mengeluarkan suatu pembatasan atau hambatan-hambatan di luar tarif. Tapi karena memang anggota WTO ini juga lebih dari 170 negara, tentu membawa kepentingan masing-masing, dan juga kita tahu WTO itu bisa dibentuk karena juga faktor kompromi antara negara maju dengan negara berkembang, ya, maka ya diperkenankan pada akhirnya, tetapi kemudian diberikan batasan-batasan, ya, seperti bunyi dari artikel 11 ayat 1 GATT 1994. Ya. Nah, memang ini bukan harga mati, ya. Jadi apabila suatu negara memang ingin melakukan pembatasan ekspor, ya, pasal 11 ayat 2 kemudian memberikan semacam pengecualian, ya. Ya, jadi bunyi aturannya seperti ini, ya. Dan kemudian apabila kita lihat dalam artikel 11 ayat 2 ini memang ada 3 kata kunci di sini. Pembatasan ekspor bisa dilakukan apabila pertama itu dilakukan secara temporer, ya. Kemudian yang kedua itu dilakukan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari kekurangan secara signifikan, critical shortage, dan yang ketiga memang itu dilakukan terhadap produk-produk yang sifatnya esensial. Nah, jawaban singkatnya tentu adalah apapun pembatasan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia ataupun negara anggota WTO lainnya, apabila memenuhi ketiga kualifikasi ini, maka ya pembatasan ekspor yang dilakukan itu sebenarnya adalah valid atau sah secara hukum. Ya. Tetapi memang ukuran temporer, kemudian critical shortage, ya, itu kemudian juga apalagi esensial, ya. Jadi tentu ukurannya berbeda-beda, ya. Mungkin kalau di Jerman mungkin produk esensial itu adalah otomotif, ya. Komponen-komponen otomotif itu adalah produk esensial. Kalau di
Cina mungkin produk-produk yang berkaitan dengan elektronik itu mungkin esensial. Kalau di Indonesia mungkin yang esensial itu mungkin yang berkaitan dengan pangan dan sebagainya. Jadi memang ada ukuran yang berbeda. Nah, jadi memang ketika berbicara tentang menganalisis ya apakah suatu tindakan negara anggota itu melanggar ketentuan yang ada di dalam WTO, memang salah satu hal yang mungkin uh, menguntungkan juga, yaitu adalah karena di WTO sendiri mereka memiliki semacam putusan-putusan, ya, baik putusan-putusan dari panel, ya, ataupun putusan-putusan dari Dewan Banding, Appellate Body yang kemudian itu kemudian diikuti oleh uh, Badan Penyelesaian Sengketa atau panel dalam penyelesaian sengketa di WTO. Jadi ini seperti model jurisprudensi ya atau binding force of precedent ya, tetapi memang merujuk kepada keputusan-keputusan kalau di Indonesia ini merujuk pada putusan-putusan hakim terdahulu adalah bukan suatu kewajiban, tapi di beberapa negara common law seperti di US, di UK, termasuk juga di Australia, keputusan hakim terdahulu itu harus diikuti apabila mengatur ya objek yang sama. Nah, tetapi dalam WTO memang tidak menerapkan seperti itu, tetapi ya dari putusan-putusan baik itu panel maupun appellate body, dewan banding, kita bisa memberikan prediksi yang hampir akurat ya ketika melihat suatu tindakan, suatu measure yang dilakukan negara anggota WTO. Jadi ketika melihat apakah pembatasan ekspor terkait biji nikel itu melanggar ketentuan WTO, maka kita bisa melihat tidak hanya bunyi artikel yang ada di dalam GATT, tetapi juga putusan-putusan WTO sebelumnya. Ya. Karena memang biasanya ya apabila dikatakan melanggar dalam kasus sebelumnya, biasanya itu akan diikuti oleh mereka-mereka atau panel report ataupun dewan banding yang ada di WTO. Sehingga kemudian saya pun kalau Bapak Ibu rekan-rekan sempat melihat prediksi dari tulisan saya, ya jadi saya mengatakan bahwa memang larangan ekspor biji nikel yang dilakukan di Indonesia itu pada akhirnya itu melanggar ketentuan WTO karena melihat ya bunyi artikel 11, kemudian melihat bunyi artikel 11 ayat 2 dan melihat keputusan dari WTO sebelumnya. Jadi murni perspektif yang saya lihat ya tentu melihat perspektif dalam perspektif hukum internasional, khususnya yang mengatur mengenai perdagangan internasional ya. Terlebih atau tentu saya tidak menutup mata karena memang tentu ada isu di luar hukum yang kemudian bisa saja menjadi faktor justifikasi untuk membolehkan Indonesia melakukan larangan ekspor biji nikel. Tetapi secara hukum, khususnya secara hukum internasional, dengan melihat ini, ya pola yang terukur ini, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi nantinya agar larangan biji ekspor yang dilakukan oleh Indonesia itu menjadi sah. Karena memang kalau setelah ini tulisannya kan publish di tahun 2021 ketika panel dalam kasus biji nikel saja belum terbentuk. Ya. Itu kan baru konsultasi yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kemudian saya langsung kemudian mencoba menulis prediksinya, kemudian itu publish waktu 1 tahun, dan kemudian terangkat isu tersebut, dan kemudian ada beberapa kolega, ya, teman-teman di bidang hukum yang kemudian mempertanyakan kok ini Pak Rikesit ini kok justru memihak Uni Eropa, prediksi yang disampaikan kok justru menguntungkan pihak Uni Eropa dan kemudian mengatakan bahwa Indonesia itu melanggar ya karena memang yang saya lihat itu adalah memang perspektif hukum internasionalnya ya. Jadi kalau melihat politik internasional, ekonomi internasional mungkin berbeda, tetapi kalau melihat pola yang dilihat dalam konteks WTO ya dengan melihat bunyi aturan pasal 11 tadi, kemudian melihat putusan-putusan WTO ya sebelumnya, ya jelas Indonesia itu lebih berat untuk
uh, melakukan suatu pelanggaran. Dan nah ini saya berikan beberapa contoh dari keputusan Badan WTO sebelumnya ya. Jadi ada panel, ada appellate body ya. Mereka-mereka yang memang bertindak layaknya hakim dalam sidang-sidang di WTO ya. Jadi dari keempat kasus ini, mereka negara-negara tersebut melakukan semacam pembatasan ekspor ya. Kalau Kanada itu melakukan pembatasan ekspor dalam hal mereka memberikan ketentuan bahwa ikan-ikan yang ya dalam konteks ikan ya, ikan herring and salmon ini kemudian ketika dibawa ke Kanada harus ada proses tertentu yang harus dipenuhi ya. Tetapi kemudian Kanada dianggap melanggar ketentuan yang ada dalam WTO karena tidak necessary, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 11. Kemudian juga Argentina di tahun 2001 juga sempat ya mewajibkan keikutsertaan domestic tenors. Jadi mereka-mereka yang memiliki kemampuan untuk membuat atau mengambil kulit dari binatang itu untuk ikut berpartisipasi menyeleksi setiap apa namanya itu bovine hide yang ada di Argentina ya. Itu kan kehadiran person additional apa istilahnya additional service yang harus dilakukan dan itu kemudian dianggap sebagai bertentangan dengan ketentuan artikel 11. Kemudian Cina bahkan 2 kali melakukan measure ya pembatasan ekspor ya dan kasusnya juga hampir sama dengan Indonesia dan sama-sama kemudian ya mereka dianggap gagal memenuhi kualifikasi sebagai suatu tindakan yang dibutuhkan untuk memperlakukan suatu pembatasan ekspor. Jadi dari 4 kasus ini semua negara yang menjatuhkan larangan ekspor pada akhirnya dinyatakan bersalah. Ya. Dan kemudian dengan melihat apa yang terjadi di Cina, Argentina, dan Kanada, kemudian saya coba aplikasikan di Indonesia, kok unsur-unsurnya kemudian sama, sehingga ya timbul suatu kesimpulan bahwa jangan-jangan nantinya Indonesia juga akan dianggap melanggar ketentuan yang ada di dalam WTO ini. Nah, ini mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua sudah sangat familiar dengan kasusnya ya. Jadi memang Indonesia memang menjalankan larangan pembatasan ekspor dengan tujuan akhirnya sebenarnya adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari nikel sendiri. Tentu akan lebih bagus ketika nikel itu kemudian diekspor dalam bentuk yang lebih berharga. Kalau bisa kita membuat baterai listrik dalam negeri yang kemudian kita bisa ekspor, tentu ini akan menjadi hal yang sangat menguntungkan ya. Dan tentu saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia. Tetapi tentu untuk mencapai tujuan tertentu kita memang harus melakukan proses yang memenuhi aturan mainnya. Kalau kita berbicara tentang perspektif hukum ya, ada hukum material, ada hukum yang bersifat formil, tata cara prosedur. Kalau tata caranya tidak dilakukan dengan bagus, tidak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, ya maka hal tersebut bisa menimbulkan suatu kerugian karena tujuan akhirnya, tujuan yang sifatnya substantif itu menjadi tidak terpenuhi, ya karena memang sama seperti kita misalkan polisi atau pengacara melakukan suatu tindakan ada mekanisme pra peradilan ya. Pra peradilan itu kan melihat faktor formil ya. Ketika faktor formil dalam pra peradilan itu tidak tercapai maka sebenarnya kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan karena secara formil itu sudah dianggap tidak sah secara hukum. Dan dalam konteks di Indonesia ini saya setuju kalau memang Indonesia ingin meningkatkan atau mengolah nikel ini menjadi sesuatu yang lebih berharga, tetapi tentu hal tersebut harus dilakukan dengan proses atau cara yang benar. Ya. Ya, kalau kita Bapak Ibu rekan-rekan ingat juga mengapa kemudian misalkan kalau di Indonesia sekarang mungkin Bapak Ibu juga mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan maksudnya bagus ya, bagaimana terjadi penciptaan tenaga kerja dan sebagainya, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, tetapi kemudian ketika
dilakukan secara terburu-buru, dilakukan tanpa misalkan melibatkan partisipasi masyarakat, misalkan tentu kemudian istilah peraturan perundang-undangan ya atau syarat peraturan perundang-undangan itu menjadi tidak terpenuhi. Dan dalam konteks ini kemudian saya samakan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Sehingga kemudian dalam konteks pelarangan ekspor biji nikel ini kemudian memang kita harus berhati-hati ikuti aturan main yang ada di dalam WTO, kemudian penuhi unsur-unsurnya dan mungkin pada akhirnya nantinya akan jadi hal yang sah secara hukum. Nah, mengenai pertanyaan, dan saya mungkin langsung menjawab pertanyaan, apakah kemudian Indonesia ini dalam konteks larangan ekspor biji nikel ini melanggar ketentuan dalam artikel 11/1954. Jadi ada 3 unsur yang terpenting yang harus dipenuhi, ya. Apakah dilakukan secara temporer, critical shortage, dan juga esensial. Dan menjawab permasalahan satu demi satu, jadi saya mungkin tidak akan terlalu banyak memberikan penjelasan secara detail ya, karena tentu sebenarnya jawabannya apabila ini semua sudah terpenuhi, sebenarnya Indonesia bisa saja melakukan larangan biji ekspor, tetapi memang ada waktunya ya, ada waktunya kapan dan bagaimana agar larangan ekspor biji nikel itu bisa dilakukan sah secara hukum. Nah, memang ada sedikit perbedaan dari apa yang saya lihat dalam putusan panel report ya di WTO ya. Yang misalkan yang pertama, jadi menjawab pertanyaan apakah larangan ekspor itu akan dilakukan secara temporer. Sebenarnya kalau saya melihat Indonesia sudah memenuhi. Ya, jadi memang ada beberapa aturan yang bersifat nasional, entah itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang sudah diperbarui ya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kemudian juga ada peraturan Menteri SDM dan sebagainya. Memang di sini kita menjalankan kebijakan yang sifatnya buka tutup. Artinya buka tutup di sini kadang kita membatasi, tapi kadang kita membolehkan. Kadang kita menambah, ya, misalkan mineral-mineral ataupun batu-bara yang diperkenankan, tetapi kemudian dalam beberapa hal kita batasi atau bahkan kita larang. Jadi memang indikasinya memang larangan ekspor ini sebenarnya bisa dilakukan atau memenuhi kualifikasi dilakukan secara temporer. Dan ini kemudian kita bisa lihat misalkan dari beberapa contoh regulasi, ya. Jadi memang ketika aturan tersebut kemudian dimodifikasi, direvisi, ditambah dan dikurangi, maka di situ indikasi bahwa memang tidak dilakukan secara permanen itu akan sangat kelihatan. Ya. Dan ini sebenarnya menjadi hal yang baik untuk melakukan pembatasan ekspor. Karena kalau pembatasan ekspor kemudian kita membuat suatu undang-undang yang sifatnya permanen, nah justru itu menjadi hal yang justru melemahkan posisi Indonesia. Kemudian apakah kemudian kita akan mengalami semacam kekurangan secara masif terkait dengan cadangan nikel apabila melakukan larangan ekspor biji nikel, maka ada beberapa data yang kemudian bisa dilihat ya. Memang kalau ini memang terus dieksplorasi, tentu karena nikel sendiri adalah suatu sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, ya tentu tinggal tunggu waktu saja kapan itu akan habis. Benar kalau memang ada suatu asumsi atau suatu analisa bahwa pembangunan ataupun proses-proses yang dilakukan pemerintah saat ini ya, itu sebenarnya adalah untuk memperpanjang nafas dari ketersediaan nikel itu sendiri. Jadi kalau tadinya diperkirakan habis di tahun 2029, kemudian itu dengan berbagai model kebijakan dan juga bantuan teknologi itu kemudian bisa menjadi tahun 2064. Dengan asumsi ini sebenarnya Indonesia memang memenuhi kualifikasi untuk dikatakan mencegah terjadinya kekurangan secara masif. Nah, jadi dari 3 unsur yang dipersyaratkan, Indonesia ini sudah memenuhi 2 unsur ya untuk kemudian
apabila satu unsur lagi kemudian terpenuhi, maka Indonesia bisa dikatakan boleh melakukan pembatasan ekspor biji nikel. Tapi kemudian yang terjadi di unsur yang terakhir, ketika menjelaskan mengenai esensial, ternyata ada data yang kemudian mau tidak bisa kita hindari, yang kemudian mengatakan bahwa nikel belum menjadi produk esensial di Indonesia dengan berbagai parameter. Ya, misalkan kalau antara produksi nikel dengan supply and demand-nya ternyata memang masih belum seimbang. Kemudian juga kalau dilihat dari proporsinya itu memang masih belum bisa dikualifikasikan sebagai suatu produk yang sifatnya esensial. Ya. Kemudian juga ada beberapa kebijakan ya yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian justru mendegrade atau mendegradasi nilai urgensi dari nikel itu sendiri. Ada model kategori pengkategorian yang kemudian justru menempatkan nikel sebagai suatu produk mineral yang tidak lagi vital dan sebagainya. Ya. Kalau di Indonesia. Nah, kemudian apabila kemudian Indonesia menggunakan pengecualian secara umum, ya, apakah kemudian Indonesia juga bisa melakukan larangan ekspor biji nikel karena alasannya misalkan karena untuk persoalan lingkungan hidup misalkan, ya, untuk perlindungan terhadap masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan dan juga sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tentu ini juga ada beberapa aturan main yang harus dipenuhi. Dan ya pengecualian secara umum ini juga memang sangat ketat persyaratan-persyaratannya. Dan yang ternyata yang kemudian saya lihat, ternyata ketika Indonesia mengatakan bahwa larangan ekspor biji nikel itu dilakukan untuk pelindungan terhadap keberadaan manusia dan lingkungan hidup, tetapi kemudian ketika kita melihat misalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ternyata tujuannya adalah bukan untuk perlindungan lingkungan hidup, tetapi justru pada untuk usaha misalkan untuk meningkatkan kemampuan nasional Indonesia, khususnya dalam urusan pengolahan mineral dan batu bara. Artinya di sini ada semacam ketidaksinkronan yang mengatakan isu lingkungan hidup, tetapi ketika dilihat preamble, ya, pembukaan, kemudian maksud dan tujuan dari suatu aturan hukum tersebut ternyata tidak match, ya, sehingga kemudian ya tidak terpenuhilah kualifikasi bahwa larangan ekspor biji nikel itu memenuhi kualifikasi sebagai pengecualian umum. Nah, jadi saya sempat melihat juga putusan terakhir dari panel report yang menangani kasus Indonesia dengan European Union ini. Memang kalau saya tadi mengatakan dari 3 unsur yang harus dipenuhi, Indonesia sudah memenuhi 2 unsur, tetapi gagal memenuhi unsur esensial. Tetapi kemudian panel report dalam kasus ini kemudian mengatakan bahwa Indonesia hampir seluruhnya tidak memenuhi kualifikasi tersebut. Ya. Bukan esensial, ternyata dianggap bersifat permanen, dan tidak dilakukan tidak dilakukan untuk menangani critical shortage atau kekurangan yang bersifat kritis. Nah, yang menarik ya, jadi sebenarnya di paragraf 7 ya, titik 98 ini kemudian panel ya, jadi saya melihat perspektif hukumnya di sini dengan melihat apa yang dituliskan yang dalam keputusan ini. Jadi panel tersebut mengatakan bahwa mereka melakukan analisis untuk melihat apakah nikel itu terkualifikasi sebagai sesuatu yang esensial dengan melihat bagaimana pertambangan nikel, bagaimana kemudian stainless steel, ya, keberadaan stainless steel itu di Indonesia, dan juga EV batteries, ya, baterai mungkin untuk electric vehicle. Nah, dari ketiga parameter tersebut, ya, memang ya dikatakan bahwa Indonesia memang sudah
memenuhi kualifikasi esensial apabila melihat proses pertambangan nikel yang dilakukan. Ya, mungkin kita bisa lihat dalam periode 5 tahun terakhir banyak sekali smelter yang dibangun, kemudian program hilirisasi itu masif dilakukan oleh pemerintah sehingga kemudian ini secara signifikan mampu menunjukkan bahwa secara nickel mining, kalau ukurannya adalah pertambangan nikel, Indonesia itu sudah memenuhi sebagai hal yang bersifat esensial. Tetapi yang menjadi masalah adalah dua aspek lainnya, stainless steel dan EV batteries. Kalau parameternya adalah stainless steel dan EV batteries, Indonesia masih sangat sedikit ya menggunakan kedua komponen ini. Sehingga itulah mengapa ya mungkin kalau saya bisa mengatakan bahwa apabila kemudian pertambangan nikel ini dilakukan secara masif, kemudian juga industri baja ini juga kemudian bisa dikembangkan secara masif juga, kemudian juga banyak sekali Indonesia juga sudah mampu mengembangkan baterai untuk electric vehicle dan itu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, maka pada saat itu Indonesia akan bisa menunjukkan bahwa yang namanya nikel ini adalah merupakan produk yang bersifat esensial. Nah, saya kemudian mencatat bahwa kondisi terakhir dari kasus larangan ekspor biji nikel ini adalah Indonesia mengajukan banding. Kemudian saya melihat juga karena di dalam WTO sendiri juga masih ada suatu permasalahan dalam penentuan dewan bandingnya seperti apa. Kemudian Indonesia juga nomor urutnya juga secara hukum acara di WTO juga nomor urutnya itu adalah nomor urut 25. Ya, mungkin paling cepat 2 tahun lagi mungkin kasus ini akan dilanjutkan di WTO. Nah, Indonesia sebenarnya memiliki peluang ya, dalam 2 tahun terakhir ini untuk kemudian ayo pertambangan nikel, kemudian juga industri baja, kemudian juga ayo kita buat misalkan olah nikel menjadi baterai kendaraan listrik itu secara masif dalam 2 tahun terakhir. Apabila itu bisa dilakukan secara konsisten, secara terencana, maka ketika nantinya kasus ini akan dilanjutkan di Dewan Banding, maka besar kemungkinan ya Indonesia bisa membuktikan bahwa nikel ini adalah suatu produk yang bersifat esensial. Nah, jadi ini belum selesai ya. Indonesia masih bisa memiliki waktu ya, kita mendapatkan blessing in disguise dengan apa yang terjadi di WTO juga ya, karena dewan bandingnya masih bermasalah, masih belum bisa memutus suatu sengketa. Kita punya waktu sambil kemudian menunggu proses persidangan selanjutnya dilakukan di dalam WTO. Oke, jadi demikian yang bisa saya sampaikan ya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, jadi apabila ingin melihat beberapa tulisan atau publikasi saya bisa langsung di scan dan akan terhubung dengan website yang bisa mengakses tulisan-tulisan saya secara gratis. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada informasi ataupun pengetahuan baru yang bisa saya share pada kesempatan pagi hari ini. Saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gusti. Kami dapat insight yang luar biasa dari Bapak. Kami kiranya selama ini pelarangan itu memang ada kesengajaan dari WTO untuk tidak mengembangkan industri di Indonesia. Ternyata sudut pandangnya berbeda. Baik, sebelum kami pindah ke Prof. Delik, mohon ada permintaan dari teman-teman panitia untuk foto bareng dulu sebentar karena Prof. Delik juga 16.30 harus bergeser. Beliau ada kegiatan berikutnya. Mohon untuk mengaktifkan kamera dan akan diambil oleh teman-teman panitia. Saya hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Berikutnya saya mempersilahkan kepada Profesor Delik Hudala. Sebelumnya saya mohon izin
Untuk memperkenalkan, tadi saya belum sempat memperkenalkan Pak Gusti. Saya agak eh, ya mohon maaf karena Bapak tadi memperkenalkan diri sendiri. Mohon maaf. Baik, berikut Profesor Delik Hudalah, profesor di SAPPK ya, Sekolah Arsitektur, Perencanaan Kebijakan, Pengelolaan dan Perencanaan Kebijakan di Institut Teknologi Bandung di ITB. Beliau adalah profesor di KK Perencanaan Wilayah dan Pedesaan. S1 beliau di ITB diselesaikan di tahun 2004 dan S2 beliau di ITB diselesaikan di tahun 2006 dan sekaligus di Groningen University di tahun 2006 dan beliau menyelesaikan S3 di Groningen University juga di tahun 2010. Beliau cukup aktif untuk menulis, bahkan high indexnya juga saya lihat cukup cukup tinggi, Prof. Dan 3 atau 2 tahun terakhir, Prof. Delik setelah menyandang gelar profesor. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat atas gelar tersebut. Baik, Prof. Waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jerman, selamat sore waktu Indonesia. Mohon izin, Pak Parikesit, ini sebetulnya saya modus datang ini sih untuk mendengarkan, karena ini memang ini dengan hukum internasional gitu ya. Sudah disitu saya mendapatkan pencerahan ya. Jadi yang saya sampaikan ini mungkin lebih ke memperkaya ya. Nanti bagaimana kaitan ini kalau kita hubungkan dengan paradigma pembangunan sebetulnya. Dan saya mungkin gunakan perspektif pembangunan wilayah dan kota karena itu yang menjadi ruang keahlian saya ya. Dan mungkin saya juga izin agak menggeser ya, sebetulnya ya ini sebenarnya nyambung sih dengan critical view Pak Parikesit ya. Jangan sampai kita pada akhirnya kalau kebijakan itu pilihan ya, pada akhirnya tidak ada benar dan salah kalau pilihan kebijakan itu ya. Tetapi juga kita bisa kritis, jangan sampai kita mengalihkan dari hal yang lebih fundamental. Karena itu yang sering terjadi di Indonesia ya. Dan berbagai hal itu kadang kita heboh sesuatu yang jangan-jangan mengaburkan hal yang lebih fundamental. Ya. Jangan sampai politisasi sesaat misalnya mengorbankan perspektif jangka panjang. Itu tergesa-gesaan. Saya pikir kalau dalam bidang hukum itu Pak Parikesit tahu banget tuh bagaimana fast track legislation itu menjadi fenomena misalnya. Nah, di sini saya menekankan bagaimana mungkin pertama beberapa critical view bahwa yang namanya akademik yang kita memang di antara tugas saya pikir yang produktif ya critical ya. Meskipun tidak berarti kebijakan pemerintah itu totally salah, tidak. Tapi kalau yang sudah baik ya sudah. Tapi apa yang bisa kita sempurnakan? Saya akan melihat mungkin dari paradigma pengembangan wilayah, gitu ya. Pertama mungkin memang dikaitkan dengan apa yang saya istilahnya kuasai atau riset gitu ya. Di antaranya tentang bagaimana dalam konteks pembangunan wilayah dan kota itu dalam beberapa dekade terakhir itu apa yang terjadi adalah rescaling kalau berbicara peran pemerintah ya. Jadi bagaimana scale atau kewenangan negara itu sebetulnya semakin berkurang. Ini kalau dikaitkan dengan internationalization tadi, bahwa sekarang ini peran negara semakin limited sebetulnya. Bahkan kalau kita bicara negara adidaya pun sebetulnya berapa sih peran pemerintah, apalagi pemerintah pusat gitu ya. Karena fenomena yang terjadi adalah bagaimana ruang-ruang pemerintah itu sebagai sejumlah yang dulu di zaman sebelum era globalisasi modern itu sejumlah peran negara tuh dilimpahkan kepada lembaga internasional. Ya diantaranya seperti WTO ini gitu ya. Atau diturunkan ke lokal gitu ya. Tidak bisa semua urusan itu oleh pemerintah pusat. Itu vertikal. Secara horizontal itu
apa yang terjadi kalau lihat fenomena pengembangan wilayah dan kota, dia bergeser kepada aktor non pemerintah ya kalau ke kanan ini. Jadi peran negara semakin terbatas gitu ya, termasuk diantaranya privatisasi misalnya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah to some extent gitu ya, menurut saya itu mencoba menentang tren yang sesungguhnya terjadi gitu, yang tentu akan membuat energi itu setidaknya akan besar ya, karena seperti menentang arus begitu ya, dan banyak fenomena atau bahkan proyek ya, karena berbicara nanti nikel misalnya ya, itu kan nanti implikasinya membangun proyek-proyek industrialisasi itu semakin high risk dan uncertain, di mana peran negara sebetulnya terbatas. Nah, lalu yang kedua, berbicara tadi sebetulnya tulang punggung pemerintah ya secara ruang ya, karena mungkin tadi yang saya bilang ruang dan khususnya dalam bentuk-bentuk perkotaan gitu ya. Apa yang kita tahu selama ini sebenarnya pemerintah fokus pada ya tanda petik sepertiga dari fenomena yang sesungguhnya, hal-hal fisikal gitu. Jadi selama-lama ini pemerintah fokus dengan hal yang sifatnya visible, tangible ya. Misalnya bangun jalan tol gitu ya, bangun kalau dalam konteks nikel nanti nyambungnya menyambung kawasan, membangun kawasan industri, kawasan ekonomi khusus begitu. Nah, sebenarnya kawasan ekonomi itu banyak catatan gitu ya. Sebetulnya sampai sekarang lebih banyak kegagalan, bahkan banyak yang ditutup ya. Kita seringkali lupa bahwa entitas wilayah dan kota itu semakin kepada flow ya. Memang dulu itu konsentrasi bangunan gitu ya, kegiatan. Sekarang ini semuanya dengan networks gitu ya. Kalau berbicara bagaimana Jerman itu apa namanya highly perform city gitu ya, itu ada intercity networknya gitu ya. Mungkin teman-teman, karena saya dulu tetanggaannya di Belanda dan saya tahu Jerman lebih baik itu secara sistem apa namanya public transport misalnya, bahwa interconnection antar city itu menjadi real needs gitu ya. Kita melihatnya itu mungkin ilustrasi yang simpelnya. Dan juga membangun kerangka makro ya. Ini juga yang sering kita lupa gitu ya. Bahwa apa namanya kota wilayah itu tidak bisa berkembang tanpa desain kelembagaan yang kokoh. Nah, yang ketiga critical view saya bahwa berbicara dengan tadi di antaranya fenomena yang ini adalah hilirisasi nikel, ini sebetulnya kita bias kepada ekonomi masa lalu ya, neoklasikal gitu ya, di mana akumulasi kapital, supply demand itu menjadi apa namanya paradigma penting ya dalam kita membangun suatu ruang-ruang baru gitu ya. Nah, sekarang itu sebetulnya eranya sudah knowledge based economy gitu ya. Jadi bukan lagi sekedar modal material begitu ya, atau tenaga kerja secara tenaga gitu ya, fisikal gitu ya. Tapi yang akan semakin penting adalah human capital, human mind gitu ya. Jadi bagaimana kualitas tenaga kerja, ya. Bagaimana kreatif ekonomi ya, bagaimana produksi pengetahuan itu akan semakin penting. Karena kalau berbicara sumber daya pengetahuan, theoretically tidak ada habisnya gitu ya. Tapi kalau berbicara sumber daya alam, maupun kita proses, jangan langsung mentah, ada maksimalnya gitu ya. Kalau kita hanya berbicaranya bahwa basisnya alam gitu ya. Dan teman-teman bisa cek berapa persen sih negara bisa menjadi maju karena sumber daya alam gitu ya. Atau adakah begitu ya. Nah, ini sebetulnya kan karena kalau dikaitkan nanti ininya kepada bagaimana kita menjadi negara maju kan, di antara ada hal-hal lain lah, termasuk yang topik-topik sebelumnya ya, bahwa ini bagaimana supaya mengantarkan kepada negara maju. Nah, ini yang saya mungkin perlu melihat secara lebih ini. Di antaranya sebetulnya kalau berbicara nikel ya, tadi processing nikel, ini sebetulnya juga yang dicoba diterapkan Cina ketika dia menghantarkan menjadi negara superpower sekarang. Di antaranya
dibangun processing zone gitu ya. Jadi di mana bahan-bahan sumber daya itu diproses dulu sebelum diekspor gitu ya. Jadi export based ekonomi sebetulnya. Jadi di setiap wilayah itu dicari apa sih yang menjadi kekuatan dasarnya, baru dia perbaiki dan dia kirim supaya dapat income, jadi ekspor. Jadi apa yang berlebih gitu ya, kita kelebihan nikel maka itu yang diekspor dan itu menjadi pendapatan kita. Dan dari situ muncul aktivitas-aktivitas penunjang yang tidak basic gitu ya, artinya yang menunjang nikel itu sendiri. Nah ini sebetulnya mungkin panjang ya kalau kita berbicara kritik teori ini, tapi ilustrasi simpelnya kita lihat bagaimana sebetulnya di antaranya kalau sistem penunjang kita tidak siap ya. Misalnya intinya proteksionisme itu tantangan ya, kalau kita berapa sih seberapa kuat tangan negara, tangan hukum juga gitu. Misalnya jangan-jangan nanti kita kalau kita paksakan juga ada ekses misalnya ilegal ya, ekspor ilegal gitu ya. Karena secara legal tidak boleh, akhirnya terjadi kan ekspornya ilegal gitu ya. Dan itu sudah ada kasus. Nah ini ilustrasi ya, ilustrasi lah. Itu nah sebetulnya kalau dikaitkan juga mungkin fokus pemerintah untuk tadi ya. Karena kita ini sudah semakin dekat nih kalau 2030-an nggak jadi negara maju, maka sampai kapanpun kita tidak akan jadi negara maju. Di antaranya membangun pusat pertumbuhan ekonomi, dan itu di antara argumen IKN ya. Ini salah satu juga riset yang saya kerjakan, tapi mungkin agak luar, tapi saya ingin mengomentari termasuk membangun pusat pertumbuhan baru seperti IKN gitu ya. Itu yaitu sebenarnya juga penerapan teori cumulative regional growth lah, bagaimana kita membangun ruang baru di situ, terus diakumulasikan semua sumber daya begitu ya, untuk bisa meningkatkan pekerjaan gitu ya. Nah itu sebetulnya juga menjadi challenge karena misalnya banyak faktor produksi ya, mungkin kalau rekan-rekan yang bukan ekonomi, sebetulnya saya juga bukan purely ahli ekonomi ya. Itu bahwa faktor produksi itu kan ada labor gitu ya, ada modal dan seterusnya. Nah itu tuh istilahnya part dependent gitu ya, nggak dengan mudah kita bangun. Coba kalau kita lihat di Pantura gitu ya, dari koridor dari Jakarta sampai Surabaya ini juga riset yang saya kerjakan, itu UMR itu kan paling mahal di Karawang ya, di Indonesia ya, gitu ya. Tetapi interestingly industri tetap aja ingin di Karawang. Nah di sana ada konsentrasi labor yang secara kualitas jumlah itu memadai, nggak mau dipaksakan pindah ke mana gitu yang lebih murah, nggak bisa gitu, nggak sesederhana itu gitu ya. Belum juga misalnya memindahkan modal dan lain-lain. Nah ini mungkin agak refleks ke belakang riset saya terdahulu juga ke belakang kita postmortem, artinya ada challenge di mana banyak industri itu tidak selalu hulu ke hilir. Kan kita inginnya hilirisasi ya, dari hulu ke hilir. Kenyataan dengan globalisasi itu industri itu akan mencari di mana yang menurut dia efisien gitu. Seperti ini yang saya banyak saya teliti itu di Cikarang ya. Dia itu jadi kayak alien sebetulnya. Ini kayak gated space ya, kawasan industri. Uh, di sini tuh ada yang mungkin industri hanya satu dua rantai yang memang paling pas di Indonesia. Indonesia itu karena labornya murah. Nah itu zaman misalnya tekstil ya, terus sudah mahal pindah dia gitu, pindah ke Bangladesh. Jadi nggak peduli rantai produksi hulu hilir, itulah di dunia ya, dan dia tidak yang juga tidak peduli interaksi dengan lingkungan sekitar. Ini kayak jadi alien space saja, dia nggak ada kontribusi ke sekitarnya. Kalau sudah tidak kompetitif dia akan pergi dan meninggalkan kondisi lingkungan yang sebetulnya tidak selalu baik. Mungkin saya coba percepat ya, karena siapa tahu nanti bisa sempat ada diskusi gitu ya. Nah menurut saya ada yang lebih fundamental gitu ya, dan nanti nyambung sebetulnya. Apa namanya kalau dalam perspektif saya karena ahli wilayah dan kota gitu ya. Ini kalau kita berbicara
we want to be a new superpower begitu ya, secara wilayah dan kota itu. Sekarang ini kita perlu yang misalnya memiliki mega regions. Di sanalah full semua economic output gitu ya. Kalau kita lihat ini semua negara yang superpower dia punya mega region. Artinya klaster kota-kota yang punya high skill labor dan sangat efisien dan sangat kompetitif gitu ya. Nah ini bahkan kalau di Eropa itu sudah lintas negara gitu ya. Ini dari Paris sampai Munich ini dia satu. Ini makanya European integration itu diantara menjadi argumen karena secara sistem ekonomi kompetisi daya saing Eropa itu dia antar negara menyatu gitu ya. Bayangkan saja misalnya memproduksi apa kalau Eropa itu punya pesawat apa mereknya kalau Boeing kan Amerika saingannya itu apa Airbus, Prof. Airbus. Airbus. Airbus itu dia kan Itu di untuk bangun sebuah Airbus dia itu kan ngambil apanya dari Prancis, ngambilnya dari Jerman, ngambil apanya dari Inggris. Itu udah interconnected gitu ya. Nah, kita nih belum punya gitu. Kita nih masih tidak ada dalam peta. Negara terbesar keempat dunia ingin jadi negara maju, kita tidak bisa tidak punya mega region. Cina nih banyak gitu ya. Indianya akan terus bertambah. Nah, diantaranya melihat itu sebetulnya bukan siapa yang paling punya banyak nikel dan lain-lain ya sebetulnya. Itu adalah bagaimana knowledge. Jadi bukan lagi density sumber daya alam, bukan lagi kepadatan penduduk. What matters itu kepadatan knowledge production gitu ya. Ini makanya nanti di dalam ekonomi geografi itu ya peta-peta itu ke depan akan seperti ini nih, peta siapa yang paling banyak patennya, siapa yang banyak star scientist gitu ya dan lain-lain. Ini akan mempengaruhi terang gelapnya negara tersebut begitu ya dan kita ini gelap gitu ya. Ini sama dengan Korea Utara kan gelap begitu ya. Nah, itulah ekstrimnya ya. Ini diantara ilustrasi apa yang terjadi sekarang gitu ya. Sebenarnya ada yang lebih memprihatinkan daripada nikel di bawah hari. Orang-orang pintar yang di bawah hari itu lebih memprihatinkan gitu ya. Kalau nikel kita dikasih nikel lebih banyak dari itu tidak ada jaminan kita jadi negara maju. Tapi kalau orang pintar kita semua dibawa gitu ya keluar pada pindah ke luar negeri, ya sudah kita akan tetap menjadi negara kasarnya negara babu kan jadinya gitu ya. Kalau orang pintarnya pada pindah gitu ya. Nah ini eh, bagaimana supaya membuat orang-orang pintar yang justru akan mengubah negara yang jadi maju supaya tidak pindah itu sebenarnya PR besar. Jadi jangan sampai salah fokus gitu. Karena pada akhirnya kinerja ekonomi ini akan terkait dengan produktivitas eh, bukan produksi nikel, produksi pengetahuan itu yang penting. Jadi bukan lagi siapa yang paling banyak nikel, siapa yang paling banyak labor. Ini yang penting misalnya dari model competitiveness gitu ya. Karena sekarang ini semakin mudahnya pindah-pindah tadi industri itu gitu ya. Suka-suka aja dia. Mana yang murah, mana yang nggak banyak calonnya, disitulah saya berada. Jadi yang penting itu gitu ya. Memangkas calo dan lain sebetulnya ya. Jadi juga supaya added value-nya tinggi itu adalah inovasi. Kan supaya nikel jadi mahal kita perlu inovasi. Sekarang dipaksa tidak misalnya tidak boleh diekspor gitu ya. Tetapi dari A to Z gitu ya, teknologinya diimpor, ya itu sama saja. Yang kayaknya bukan kita juga itu. Coba kita lihat di itu gitu ya, misalnya di Sorako di mana itu berapa persen sih yang sekarang kita berargumen nilai ekspor kita naik karena ada processing. Tapi dicek itu uangnya lari ke siapa gitu ya? Apakah ke orang Indonesia atau misalnya ke orang asing? Perusahaan Indonesia atau ke perusahaan asing dan seterusnya. Itu perlu dicek. Karena saya lihat di Cikarang juga itu Bekasi ya, Bekasi dan sekitarnya itu adalah hub manufacturing center di Indonesia gitu ya. Kalau ibaratnya di Jerman itu zaman Perang Dunia Kedua kan kunci sekutu mengalahkan Jerman tuh dia bukan menyerang sekutu kan tidak langsung ke Berlin gitu ya. Apa yang dia matikan itu adalah denyut nadinya, Rhein and Ruhr itu gitu ya. Kalau itu dihancurkan, ibu kota kan bisa dipindah-pindah, tetapi sumber makan ini denyut nadinya, industrialnya di mana apa Panzer dibangun kan
itu mati ya sudah. Jadi kalau ada teroris yang agak jahat begitu ya, dia nggak akan menghancurkan istana negara, itu bisa pindah ke Bogor apa. Tapi kalau Cikarang dibom itu 60% ekspor kita mati sudah. Nah ini eh, apa namanya pentingnya melihat di mana sih denyut nadi human capital gitu ya. Nah sekarang betul itu ya, connectivity di antara argumen kita bahwa connectivity membangun infrastruktur penting, tapi ada juga beberapa, misalnya kenapa kita ini beberapa tahun ini menggenjot infrastruktur itu paling ambisius lah, mungkin sejak zaman Orde Baru sekarang paling ambisius. Tapi kenapa misalnya buktinya kinerja logistik malah turun? Ini kan aneh, harusnya membangun infrastruktur akan meningkatkan akan menurunkan biaya logistik. Ya. Memang ada beberapa parameter lain kita naik gitu ya. Tetapi yaitu dibandingkan dengan sejumlah investasi yang besar yang sudah kita lakukan, sudah berapa kita menggenjot gitu ya daya saing kita. Nah, jadi sekarang ini kita uh, makanya sekarang kan ada kementerian apa itu ya, kreatif ya. Sebenarnya itu banyak di law tech. Itu penting ya, harus kita ini. Tapi sebetulnya yang akan membuat negara maju itu ini high tech. Kita tuh belum gitu ya. Ekonomi high tech ini belum. Karena kalau industri kreatif itu tidak bisa transformatif struktur ekonomi sebetulnya ya. Mungkin lebih ke memanfaatkan kekhasan lokal yang sudah ada. Misalnya batik kita terus improve gitu ya, atau budaya-budaya menjadi ini. Tapi tidak akan bisa tadi berkali-kali lipat membuat kita bisa loncat begitulah ya. Jadi ini juga misalnya di beberapa kawasan ekonomi khusus ingin dibuat hulu hilir ya. Itu kita kemarin mengevaluasi sebenarnya yang lumayan berjalan itu di Semangke, dan itu sebetulnya sejarahnya puluhan tahun ya, bagaimana industri sawit gitu ya, yang langsung di ekspor sawitnya tapi diproses dulu di kawasan ekonomi. Itu sebetulnya sudah 20-30 tahun, dan sekarang ini mungkin masih beberapa industri tertentu yang berjalan. Ini sudah bagus sekali. Di kawasan ekonomi lain itu tidak terjadi gitu ya. Jadi hulu hilir ini sulit dibangun. Yang ada GT tadi ya, enclave gitu ya, tidak membangun di kawasan sekitarnya, dan sebetulnya itu langsung dikirim juga gitu, nggak sampai tuntas gitu ya. Beberapa industri yang high end-nya nggak di kita. Jadi sementara ini kita memang di inovasi yang low tech ya, yang fokusnya itu sebetulnya lebih kepada, menurut saya lebih banyak di kosmetik ya. Misalnya inovasi di marketing, governance. Nah, kalau sekarang misalnya seperti kita ini ingin menggembor-gemborkan digitalisasi, itu penting. Tetapi sebetulnya digitalisasi itu hanya akan di sisi organisasional saja, memperbaiki marketing gitu ya, manajemen. Dia tidak akan bisa kepada inovasi produk dan proses yang sebetulnya di sana gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana Apple misalnya pindah kemana-mana pabriknya, tetap aja yang kayaknya Amerika, karena dia tetap ini di desain ya, desain produk dan proses. Ini saya mungkin pendeknya tadi daya saing ya, lalu sistem inovasi gitu ya. Jadi kita harus bergeser dari hanya mengandalkan potensi region ya, wilayah, karena kekuatan ruangnya gitu ya, termasuk sumber daya alam. Tadi bergeser kepada justru bagaimana kemampuan kita meningkatkan value added dari ruang-ruang yang kita miliki melalui inovasi learning, termasuk entrepreneurship. Nah, ini sebenarnya tidak cukup. Ada kerangka yang lebih fundamental, itu membangun sistem kelembagaan ya, termasuk sistem hukum di dalamnya. Karena ini sebenarnya prasyarat ya. Jadi pertama, kalau kita fokus di sini, ini zaman old sekali. Perlu ada proses inovasi supaya value added-nya tinggi. Nah, oke, kita bergeser ke sini. Tetapi ini tuh tidak akan berjalan kalau sistem hukumnya
eh, menguntungkan. Gitu. Nah ini PR kita sebetulnya. Kenapa tadi orang-orang talent pindah? Apakah karena di kita tidak ada market gitu ya? Kita pasar terbesar di Asia Tenggara. Tidak ada ruang, banyak ruang ya. Potensi ekonomi ada. Apakah kita nggak ada orang pintar? Banyak orang pintar, tapi kenapa nggak negaranya nggak maju-maju? Ini ada yang salah di sini gitu ya. Ada kerangka sistem kelembagaan, tidak hanya kelembagaan formal, bahkan yang informal, culture gitu ya. Jadi kalau saya eh, jadi inovasi ini tadi kerangka formal perlu penting gitu ya. Tapi juga kerangka culture ini sebenarnya berinteraksi formal itu dan informal berinteraksi supaya terjadi inovasi dan nanti economic development menjadi melesat begitu ya. Terusnya kalau kembalinya Mike, saya malah kesimpulannya apa itu saya kemarin kan 5 bulan visit ya kebetulan visiting scholar di MIT jadi ke beberapa di kan Boston area itu sebetulnya di Amerika itu sebenarnya punya punya dua aglomerasi high tech industri ya di pantai barat kan di San Diego dan lain-lain itu ya di sini ada Stanford. Nah di pantai timur itu di Boston area gitu ya. Di sana banyak juga imigran dari kita gitu. Saya iseng sempat ketemu orang Indonesia gitu ya, orang Cicahem kalau orang Bandung. Dulu dia sebetulnya katanya ini juga apa preman juga gitu ya. Di sana berhasil dia, gitu. Orang berhasil lah dan punya dan membangun komunitas Indonesia juga. Gitu. Terus saya tanya kenapa nggak pulang ke Indonesia gitu ya. Ya dibilang kalau di Indonesia sih nggak bisa kaya. Saya pikir banyak lah, karena saya nggak punya kapital, saya nggak punya gitu ya, koneksi nggak punya begitu kan. Nggak bisa saya kaya gitu ya. Nah ini sebetulnya simpel gitu ya. Kalau ingin jadi negara maju itu, menurut saya Indonesia itu masih negara pedagang. Pedagang itu kan dia koneksi lah gitu ya. Jadi yang akan menjadi kaya itu dia kalau punya kedekatan kepada kalau tidak politik ke sumber daya. Coba kita lihat aja perusahaan-perusahaan terkaya konglomerat di Indonesia itu perusahaan apa sih? Dia itu kalau nggak punya uh, sumber daya alam, ya pasti ada hubungan politik. Bukan karena inovasinya, gitu ya. Bukan penuh paten yang orang terkaya. Kita pikir yang inovatif Panadin itu kaya, dia tidak masuk konglomerat itu. Itu relatively perusahaan, bukan menginikan Panadin, ya maksudnya dibanding konglomerat nomor 1, 2, 3 itu pasti kan punya kebun lah, gitu ya. Punya sumber daya alam. Jadi itu ya gitu ya sekaya kayaknya kita kalau kuasai sumber daya alam sekaya apa sih gitu. Tapi kalau kuasai knowledge kita coba orang terkaya di Amerika di Jerman itu lebih abundant dan kita budaya instan ingin berisiko kecil hasil cepat untung besar. Ini susah kalau mau jadi negara maju. Dampaknya apa? Jadi ekstraksi sumber daya, eksploitasi ya, termasuk eksploitasi manusia, tidak pastian, politisasi hukum ya, termasuk KKN, ekonomi konsumtif. Jadi sekarang ini kita tetap growth ini karena konsumsi sebetulnya ya. Dan berbagai apa yang kita lakukan itu penuh dengan pencitraan dan berbiaya tinggi. Jadi infrastruktur kita genjot kalau kita tidak bangun sistem dan perencanaan yang baik, tetap aja berbiaya tinggi gitu ya. Logistik tetap mahal. Mau tol secanggih apapun misalnya, tapi keluar masuk beda infrastruktur ada calo harus bayar ini bayar itu gitu ya. Coba Bapak mau investasi industri di mana di Indonesia gitu ya. Ini kemarin saya main ke Rebana kalau di Jawa Barat gitu ya. Daerah-daerah baru industri mengeluh gitu ya. Dia pikir saya udah bayar ke pusat kayak ini selesai sudah landing bikin pabrik ternyata daerah juga minta LSM juga minta gitu ya. Ini di luar perhitungan kos gitu ya. Nah ini jadi daya saingnya rendah. Jadi mau punya nikel, ups, bentar. Saya habis baterai. Ini masih share screen ya?
Prof, masih Prof. Ya, mau kalau misalnya tadi banyak dipajak, banyak dipalak ya daya saing rendah ya orang kalau nggak ini ya pindah gitu. Kita dan gagal mampu ini cara. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf ini karena sebetulnya sambil ada acara keluarga saya sudah ada disclaimer juga ke Pak Ai. Oke lah demi Indonesia, cuman kalau Sabtu itu saya bentrok acara keluarga gitu. Tapi nanti apa yang tidak ini kalau diskusi bisa juga selebihnya nanti bisa ke menghubungi saya ya, email dan lain-lain. Terima kasih sekali gitu ya. Saya betul-betul dapat pencerahan dari Pak Parikesit. Nanti kalau bisa saling sharing ininya bahannya. Selamat sore, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Delik Hudalah. Mungkin sebelum Prof meninggalkan ruangan Zoom online, dikit aja mungkin Prof, saya ingin balik ke topik besar kita terkait hilirisasi industri khususnya nikel yang sekarang lagi viral gitu. Eh, Menurut Prof Delik, dari kebijakan yang dicanangkan pemerintah dari hulu sampai hilir untuk pengembangan kebijakan hilirisasi industri nikel, apakah sudah memenuhi selain space, kemudian inovasi, kemudian institusi, apakah itu sudah memenuhi kriteria-kriteria itu, Prof, dari kebijakan yang didorong oleh pemerintah hari ini? Ya, mungkin saya menjawab singkat ya dan mungkin dari apa namanya interreferencing ya dari apa yang terjadi terkait dengan itu karena saya tidak meneliti secara langsung tentang industrialisasi nikel ya tapi polanya itu sama gitu ya sebetulnya hilirisasi atau industrialisasi itu penting dan harus kita perjuangkan. Tetapi tadi message saya, kalau masalah hukum internasional itu Pak Parikesit ya, saya tidak ikutan di sini juga ikut ini. Ini dalam konteks pembangunan wilayahnya itu kita perlu membangun precondition yang cukup. Pertama, saya pikir kalau secara eksternal itu pasti akan ada geopolitik ya shock. Pemerintah bisa mengelola itu gitu ya. Saya nggak tahu ini Pak Parikesit. Yang kedua itu apapun sebenarnya precondition. Kita ini seringkali fokus kepada hal yang kasat mata ya. Tadi hilirisasi itu kan proteksionisme ya. Nah, sekarang ini dunia itu semakin terbuka gitu ya. Nggak bisa diprotek-protek. Pertama nggak akan bisa diprotek. Jadi bukan menjaga, pertama polisi kita nggak kuat, polisi itu negara ya. Dan walaupun diperkuat negara itu akan bocor kalau tadi kita tidak menyiapkan fondasi yang kuat itu membangun daya saing. Jadi harus bersamaan maksud saya. Oke, proteksionisme saya pikir itu bagian dari nasionalisme bisa. Tapi itu saja bisa bocor. Kalau dalam istilah kita dosen itu akan jadi predatory itu. Ini sama kenapa jadi predatory jurnal banyak. Ini karena kita tidak bangun culture ya. Kita bikin polisi harus ini nggak boleh begini, harus publish. Kita kulturnya nggak dibangun, akhirnya bocor, predatory gitu ya. Nah itu sama nanti. Saya khawatir seperti itu. Sama seperti bahkan meningkatkan budget inovasi pun ya. Kalau tidak diperbaiki sistem hukum, culture itu akan predatory juga gitu ya. Sebenarnya cukup besar dana kita dan beberapa yang betul-betul ini ke inovasi. Jadi sistem kerangka hukum membangun culture ya tadi kalau inovasi ya culture inovasi bahwa cycle production proses itu nggak bisa instan gitu ya trial error itu jangka panjang kita inginnya kan kasih hibah setahun tahun depan keluar paten bisa dikomersialkan itu hanya Roro Jonggrang yang bisa nah itu bisa tahunan bahkan puluhan tahun dan mungkin dari 100 paten itu hanya satu. Nah kita ingin satu paten langsung sampai komersial itu nggak bisa. Perlu banyak trial error dan lain-lain. Itu harus dua-duanya di ini gitu. Jangan kalau hanya hilirisasi saya pikir
kalau hanya itu yang kita ini kan repot. Itu mungkin, dan saya mohon izin mungkin sebentar lagi live sambil siap-siap, tapi saya mungkin menyimak secara pasif. Baik, Kalau nanti ada recording sih saya juga mungkin nanti bisa saya mengecek. Kasih. ya Prof. Saya juga mohon izin bahannya Prof. Nanti biar saya juga membagi bahan Prof Parikesit ke Prof Delik. Saling berbagi Prof. Baik. Sebelum kami buka diskusi, mungkin Pak Parikesit ada tanggapan sedikit dari uraian dari Profesor Delik Hudala. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ya dalam beberapa hal ya saya menyampaikan pandangan yang sama ya terkait memang dalam konteks pembangunan di Indonesia ini yang ya seharusnya memang kalau kita ingat ya lirik lagu Indonesia Raya itu kan sudah jelas yang dibangun lebih dulu itu seharusnya adalah jiwanya, baru kemudian badannya. Tapi kemudian ketika badan itu lebih dulu dibangun, maka perspektif yang terlihat adalah perspektif fisik. Ketika perspektif fisik itu dibangun, hanya dibangun melupakan perspektif yang sifatnya immaterial, ya maka kita bisa melihat model-model kecenderungannya trennya seperti apa. Yang dikejar itu mungkin hanya pembangunan yang sifatnya masif, tenaga kerjanya masif, kemudian teknologinya juga yang sifatnya low, kemudian juga yang dikejar juga hanya strategi pembangunan kepentingan jangka pendek, 5 tahunan dan sebagainya. Ya, jadi ya memang ini menjadi tantangan yang harus kita pikirkan bersama-sama ya tentu, terutama dari perspektif hukum. Memang jadi saya teringat apa yang dikatakan Machiavelli ya, jadi hukum dan kekuasaan itu sama. Siapa yang menguasai hukum, dia menguasai kekuasaan. Begitu pula sebaliknya. Siapa yang menguasai kekuasaan, dia menguasai hukum. Dan hukum bisa dibuat sedemikian rupa untuk mengabdi pada kepentingan kekuasaan. Jadi seperti itu. Dan inilah yang kemudian mau tidak mau harus kita mulai kurangi. Ya, jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Gusti. Kami buka sesi pertanyaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau live langsung bertanya. Sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya, cuma silakan saya buka dulu. Ya, silahkan Saudara Erza Revenza, silakan. Ketua KM ITERA ya, Presiden KM ITERA, silakan. Oke, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Erza Revenza. Saya merupakan mahasiswa Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya ingin mengapresiasi yang pertama kali kepada Pak Igusti Ngurah Parikesit serta Profesor Delik Hudala yang memberikan sebuah insight tentang perencanaan wilayah kota serta hukum internasional dari segi geopolitik di Indonesia serta di luar negeri. Di sini ada beberapa pertanyaan serta argumentasi dari yang saya sudah simak dan saya sudah mendengarkan tentang bagaimana permasalahan tentang hilirisasi larangan ekspor bahan mentah yang menjadikan sebuah catatan tentang apakah perbandingan yang dilakukan ini bisa menjadi sebuah kegagalan serta tentang esensial di Indonesia yang masih belum memenuhi hal tersebut dan langkah apa yang akan menjadi sebuah parameter tersebut agar meningkatkan kualitas dari pembandingan permasalahan tersebut. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, kebijakan pemerintah dalam memberikan sebuah kebijakan tentang penghilirisasi industri dari bahan mentah yaitu pertambangan serta banyak lagi permasalahan tersebut, apakah langkah tersebut strategis serta adanya hal yang akan dilakukan bersifat bagaimana kan kalau kita bicara tentang investasi di Cina kan ini sedang mengalami sebuah perkembangan serta memanasnya sebuah geopolitik yang ada di luar negeri dan serta Indonesia. Dari sekian kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Kita tompong dulu atau langsung jawab? Bisa lah. Baik, mungkin langsung jawab kata panitia Pak. Waktu dan tempat Pak. Tadi apakah strategiskah langkah pemerintah melakukan hilirisasi industri di Indonesia gitu? Kemudian tadi yang pertama ada 3 hal yang Indonesia tidak memenuhi, di antaranya
temporal ternyata permanen, kemudian eh, bukan esensial, dan ya saya dan apa itu kira ya bukan esensial, tidak temporal, dan eh, tidak kritikal, tidak bakalan habis gitu. Nah, apakah apa langkah-langkah yang dilakukan agar itu memenuhi eh, eh, ketiga ketiga penilaian ini agar kebijakan itu bisa kita laksanakan? Itu mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan Erza Revenza, Pak Parikesit. Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam kenal dan hormat juga untuk Mas Ersa ya. Jadi memang ketika saya melihat ya kemudian mempelajari apakah kemudian yang namanya larangan larangan ekspor itu dalam konteks biji nikel itu memang menjadi larangan yang sifatnya mutlak, permanen, ya tidak boleh tidak. Ya. Kemudian saya juga melihat membandingkan dengan objek misalkan kalau itu COVID-19 vaksin yang juga dilakukan oleh beberapa negara dan itu dibolehkan, maka sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan Indonesia. Ya, jadi cara yang paling mudah sebenarnya mungkin Bapak Ibu rekan-rekan yang ada di Jerman sudah biasa melihat mobil listrik dan biasa melihat uh, uh, produsen otomotif di Jerman itu luar biasa. Ya, model-model merek-merek mobilnya dan merek-merek yang boleh dibilang high 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 end lah dan high teknologi juga. Ya, mungkin kita akan sangat terlambat untuk mengembangkan mobil yang sifatnya konvensional. Tapi sebenarnya kita masih punya waktu untuk sebenarnya mengembangkan mobil listrik sendiri yang kemudian ini menjadi cikal bakal bahwa dengan kita bisa mengembangkan industri mobil listrik nasional. Ini salah satu contoh saja, beberapa cara bisa dilakukan. Ada pakai hilirisasi, industrialisasi, itu tentu menjadi hal yang diwajibkan, tetapi dalam konteks apa? Misalkan kita bisa berangkat dari mobil listrik misalkan, ya kita bangun, misalkan kita melalui serangkaian model kebijakan, kita tuangkan misalkan kebijakan bahwa memang kita ingin membangun mobil listrik nasional, yang kemudian itu juga akan menjadi langkah awal untuk kemudian menunjukkan, oh, karena kami sendiri sudah mengembangkan, ya, mengolah nikel tersebut menjadi sesuatu yang lebih berharga untuk kepentingan kami sendiri. Karena memang kalau kita melihat kebutuhan dari panel report itu parameternya adalah tidak hanya pertambangan nikel yang dilihat, tapi bagaimana pemanfaatan teknologi untuk electric vehicle dan juga untuk industri baja. Kalau dengan mengembangkan mobil kan stainless steel dapat, kemudian juga nikelnya dapat, kemudian juga kita juga bisa mengundang investasi asing untuk kemudian mensupport model pengembangan industri otomotif listrik nasional. Ya, jadi itu sebagai sebagian kecil langkah yang sebenarnya bisa kita lakukan ya, yang konkret bisa kita lakukan. Masa kita kalah sama Vietnam yang sudah punya Finvest ya. Vietnam itu sudah punya Finvest dan bekerjasama dengan BMW. Ya. Mengapa kemudian kita juga tidak bisa mengikuti model seperti itu ya? Semakin banyak misalkan itu diolah, misalkan tidak hanya mobil, ada motor, ada juga misalkan smartphone yang kemudian sama-sama menggunakan komponen nikel di dalamnya, itu secara bersama-sama kemudian itu dikembangkan, kemudian membutuhkan suplai nikel yang luar biasa, tentu akan ada peningkatan suplai nikel untuk kebutuhan dalam negeri, kemudian itu akan menunjukkan bahwa itu adalah nikel akan menjadi produk yang esensial. Kenapa kemudian menjadi esensial? Karena sudah digunakan untuk kepentingan produksi dalam negeri. Ketika itu diekspor keluar, maka akan menimbulkan suatu ketidakcukupan. Penuhilah kualifikasi yang lain, critical shortage-nya. Kemudian dengan seperti itu, ya salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Itu sih. Terima kasih. Baik, Prof. Saya ingat-ingat terus temporal,
bukan essential and critical shortage. Nah, itu tiga kata kunci yang kalau bersidang di WTO pasti artikel 11 ayat 2 itu yang dilihat. Nah, putusan-putusan Betul. seperti itu pasti rujukannya seperti itu. Kalau kita memenuhi tiga unsur itu saja, ya, maka sebenarnya kita bisa akan seperti halnya suatu negara misalkan India atau Cina yang kemarin kita mau minta vaksin dari India agak bermasalah karena memang mereka melakukan larangan ekspor. Ternyata ketika dianalisa ya memang betul untuk mereka tidak mau atau masih menjatuhkan ekspor karena memang untuk kebutuhan vaksin untuk orang India sendiri masih belum cukup. Bagaimana dia mau mengekspor ya seperti itu. Nah, ini kalau kemudian dibawa ke urusan nikel ya, kalau kita bisa menunjukkan itu juga ya itu bisa kita larangan ekspor itu akan menjadi hal yang yang bisa dipenuhi secara perspektif hukum perdagangan internasional. Prof, baik. Ya, kami membuka sesi diskusi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ada juga beberapa pertanyaan dari link. Coba linknya. Di-share aja. Bisa. Oke. Jika Indonesia melanggar, ternyata terbukti melanggar, Prof, Pak, dan apakah akan mendapatkan sanksi dan biasanya sanksinya berupa apa, Pak? Terkait pelanggaran hukum internasional ataupun terkait perdagangan global seperti itu. Ini ada pertanyaan dari tanpa nama sih, Pak. Ya, yang jelas ada beberapa. Yang jelas Indonesia yang pertama harus mencabut kebijakan yang dianggap melanggar itu. Kemudian ada tentunya apabila itu menimbulkan suatu kerugian, itu akan ada perhitungannya. Seberapa besar kerugian itu, maka Indonesia harus membayar semacam kompensasi. Nah, sebagai ilustrasi, dulu kita pernah berkasus dalam soal mobil Timor di tahun 1996. Kita sempat mendirikan atau membangun mobil produksi dalam negeri, ya, mobil nasional, tetapi kemudian karena kemudian kita memberikan diskriminatif tarif yang menyebabkan harga mobil nasional itu menjadi lebih murah, ya. Nah, tindakan pembebasan tarif tersebut kemudian dianggap bertentangan dan kemudian perhitungan kerugiannya kemudian ditentukan, ya, sehingga kemudian Indonesia diharuskan membayar semacam kompensasi terhadap keputusan pembebasan tarif komponen otomotif pada kasus mobil Timor. Dan tapi kalau dalam konteks sekarang kita kan masih memang keputusan ini belum inkrah, ya, masih akan berproses, dan ini strategi yang bagus bagi pemerintah, ya. Jadi agar tidak, karena kita kalau dalam jangka waktu tertentu misalkan dalam 180 hari tidak memberikan respon, kita dianggap setuju, ya, dan keputusan itu akan menjadi final dan binding. Tetapi kemudian ketika kita menyatakan diri kita banding, maka akan ada proses, ya, paling tidak ada waktu sekitar 2-3 tahun untuk kemudian, ya, kita memang harus dalam 2-3 tahun ini harus membuktikan kalau memang hilirisasi, apalagi sampai kemudian tahapan industrialisasi di bidang nikel itu dilakukan, agar untuk kemudian menghindari potensi-potensi kekalahan di forum WTO. Baik, terima kasih Pak Rekesit. Kami dapat lagi insight baru ternyata. Oh, sanksinya berupa itu, Pak, ya. Saya kira yang dibayangkan berupa invasi dan semacamnya. Ternyata ada pajak dan ini, Pak, ya. Pembayaran yang baik. Mungkin ada Mas Chaska Oskario yang dari PPI Jerman akan bertanya. Silakan, Mas. Ya, halo semuanya. Saya Chaska Oskario, mahasiswa S1 di Technical University of Munich, sedang belajar tentang manajemen dan teknologi. Nah, terima kasih Pak atas tadi pemaparan materinya, sangat insightful, ya, dan banyak informasi baru dan lumayan membuka mata tentang perspektif WTO dan juga mungkin perspektif EU dan perspektif free market prinsipal, ya, terhadap isu nikel ini. Nah, saya ada pertanyaan mengenai tadi kan banyak dijabarkan mengenai ini, ya, mengenai GATT 1994, ya kan, Bapak Gusti lumayan menjabarkan banyak. Nah, pertanyaan saya adalah, berarti kan sudah jelas bahwa ekspor ban tidak sesuai dengan prinsip WTO dan prinsip free market yang adalah emang pencanangannya WTO seperti itu kan. Seperti yang tertera di GATT 1994. Tetapi di situ kan secara eksplisit juga didefinisikan bahwa menurut GATT 1994
tarif dan pajak tidak termasuk sebagai pembatasan ekspor di kacamata WTO. Nah, apakah berarti kalau misalnya Indonesia mengganti aturan pembatasan ekspor yang tadi bersifat larangan menjadi tarif ekspor nikel sebagai bentuk lain dari disinsentif pengeksporan nikel, apakah ini bisa menjadi approach yang bisa dibilang tidak melanggar aturan dan prinsip free market WTO ini? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jaska. Jadi ya Pak, sederhana kita ganti gitu dari pelarangan kuantitatif menjadi tarif gitu. Jadi tarifnya dinaikkan, disinsentif. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mas Saska. Ya, jadi ya tentu kalau kita melihat aturan main, memang tarif itu menjadi salah satu alasan atau menjadi hal yang diperbolehkan dalam konteks perdagangan internasional. Segala sesuatunya kalau dibuat dalam bentuk tarif akan semakin semakin jelas, semakin terukur, dan kemudian bisa dikomunikasikan kepada negara lain. Ya, memang ini bisa menjadi opsi, ya. Jadi saya tidak menutup kemungkinan ya penggunaan tarif memang menjadi opsi, tetapi juga dalam konteks perdagangan internasional ini berlaku juga prinsip reciprocal reciprocity, ya, timbal balik. Ya, tetapi kalau memang nantinya memang ada padanan produk yang sifatnya sebanding, ya, kemudian Indonesia menerapkan tarif sebesar ini, kemudian sebagai bentuk balasan, misalkan Jerman atau European Union memberikan tarif yang seperti ini, ya, dalam padanan produk yang seperti apa, maka itu yang memang harus dikomunikasikan. Karena ketika penentuan tarif, maka itu akan berlaku secara resiprokal. Dan ini yang sepertinya dalam konteks nikel ini masih belum ditemukan padanan produknya seperti apa. Sehingga memang yang jalan yang ditempuh adalah proses hilirisasi, proses industrialisasi ini tetap dilakukan sambil berharap bahwa Indonesia memenuhi kualifikasi pengecualian dalam, sehingga kalau sudah memenuhi kualifikasi sebagai pengecualian, exception itu, maka kita boleh melakukan larangan dan ekspor. Jadi seperti itu. Iya. Baik. Ada pertanyaan lagi Pak. Ini mungkin mengingat waktu juga kami bakalan membatasi beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan lagi mungkin ini. Apakah kebijakan Eropa yang ditetapkan oleh Uni Eropa sebetulnya bentuk diskriminasi dan melanggar hukum perdagangan, Pak? Ini khususnya bagaimana Indonesia sebaiknya menindak hal itu? Karena apakah ini bagian dari bentuk diskriminasi dan pelanggaran hukum perdagangan internasional dengan kebijakan EUDR yang ditetapkan oleh Uni Eropa, Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tanpa nama, Pak, tanpa nama. Ya, jadi ya memang kalau kita berbicara dalam tataran ideal dengan kemudian dalam tataran praktis selalu ada yang namanya gap, ya, dasar dan sebagainya. Kalau kemudian dalam konteks perdagangan internasional kita bisa lihat misalkan dalam konteks misalkan jasa atau produk pesawat terbang misalkan. Kita dalam konteks perdagangan internasional yang namanya subsidi terhadap industri dalam negeri itu adalah salah satu hal yang dilarang, tetapi kemudian kita tahu sendiri bagaimana misalkan Boeing di Amerika maupun Airbus misalkan di Eropa itu mendapatkan subsidi juga untuk pengembangan produknya. Kemudian bagaimana juga perlakuan mereka terhadap produk-produk di luar Airbus dan Boeing, sehingga mungkin Indonesia sendiri ketika ingin mengembangkan industri pesawat terbang mengalami suatu kesulitan karena memang ada faktor-faktor di luar hukum tadi. Ya, memang kalau kita berbicara dalam tataran ideal, yang namanya prinsip dasarnya itu adalah non-discrimination. Tapi ketika dalam berbicara dalam tataran praktis, memang ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya diskriminatif yang umumnya dilakukan oleh negara-negara maju, negara-negara yang memang menjadi produsen dari suatu produk-produk yang bersifat global. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Parikesit. Satu pertanyaan buat teman-teman kalau ada yang ingin bertanya yang secara live,
silahkan raise hand jika ada. Jika tidak ada, maka sesuai dengan waktu yang telah kita tetapkan dan di undangan yang beredar akan berakhir pada pukul 12 atau jam Mas Windy. Silahkan Mas Windy, pertanyaan terakhir dari Ketua Kabit kami di Kastra PPIJ. Silahkan Mas Ya, Windy. terima kasih Mas Ai. Ya, terima kasih Bapak Parikesit atas paparannya. Singkat aja nih Pak. Di tulisan pertama Bapak mengatakan prediksi ya, dan ternyata prediksi itu benar gitu, adanya kesalahan pemerintah dalam hal ini melanggar hukum internasional. Nah, ini sekitar seperti yang disampaikan tadi, 2 tahun kemudian mungkin kita akan banding ya, keputusan akan ditetapkan. Nah, bagaimana prediksinya Pak? Kira-kira seperti itu untuk bandingnya ya. Ini diminta prediksi lagi Pak Agusti. Peramal berarti. Jadi kenapa kemudian saya tertarik menangani isu-isu soal WTO, salah satunya karena memang sejauh ini WTO itu dalam memberikan keputusannya biasanya selain mendasarkan pada artikel-artikel yang ada di dalam GATT 94 itu, mereka sangat strict menggunakan keputusan-keputusan dari badan penyelesaian sengketa sebelumnya untuk kemudian, sehingga kemudian saya prediksinya itu adalah prediksi yang ya lebih terukur, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau dalam 2 tahun ini misalkan Indonesia bisa melakukan proses hilirisasi, ya tentu proses hilirisasi ini harus dilakukan secara apa ya, kalau saya boleh bilang secara profesional ya. Jadi hilirisasi ya harus prinsip good governance dalam pemerintahan maupun good corporate governance dalam pemerintahan itu juga harus dilakukan ya. Hilirisasi kemudian hanya menguntungkan sekelompok tertentu, ini berbahaya. Kemudian hilirisasi kemudian yang kedua itu kemudian menimbulkan suatu pencemaran terhadap lingkungan hidup, juga akan berbahaya karena dulu itu pernah ada kasus di WTO di mana ini dalam soal ikan ya. Ketika suatu negara mengekspor menangkap ikan dengan cara yang tidak bagus ya, tidak manusiawi misalkan, maka produk itu tidak akan pernah mau diterima di Amerika Serikat. Nah, jadi ada pernah kasus US tuna dolphin di situ karena cara menangkapnya itu tidak berperi kemanusiaan ya. Jadi kemudian Amerika Serikat tidak mau menerima produk-produk ikan dan juga olahannya masuk ke wilayah Amerika Serikat. Nah, jadi kalau kemudian proses hilirisasinya kemudian dilakukan secara melanggar lingkungan hidup misalkan, nanti ditakutkan itu akan menjadi suatu hal yang kemudian menganggap wah mungkin mobil-mobil listrik atau yang ada di Amerika Serikat bisa saja kemudian itu melihatnya sebagai cara yang kemudian satu cara untuk menolak ya komponen-komponen nikel yang kemudian dikirim dari Indonesia. Nah, tetap proses hilirisasi harus dilakukan dalam 2-3 tahun ini dengan cara yang sesuai dengan aturan main yang sudah ditentukan, tidak melanggar lingkungan hidup, sesuai dengan penataan ruang, karena Prof. Delik juga adalah seorang ekspertis tata ruang. Ya, bagaimana mungkin kalau kemudian suatu kawasan itu sudah jelas itu kawasan konservasi, tetapi kemudian karena kepentingan komersial diganti menjadi kawasan yang sifatnya kawasan konservasi diganti dengan kawasan komersialisasi hanya untuk mengejar kepentingan tertentu, ya tentu ini akan menjadi hal yang sangat merugikan Indonesia nantinya, dan itu justru akan ya akhirnya pada akhirnya akan dinyatakan kalah di WTO. Jadi demikian singkat yang bisa saya sampaikan. Jadi tergantung respon pemerintah Pak ya. Ya betul sekali. Baik Pak, jadi saya menangkap kita harus memenuhi hilirisasi dalam waktu 2 tahun ini agar banding kita tidak berpotensi gagal lah, kira-kira gitu Pak ya. Bahkan sebaliknya, kalau tidak memenuhi hilirisasi itu, maka potensi gagal kita banding bakalan terjadi Pak ya. Iya, karena ya unsur esensial itu menjadi tidak terpenuhi. Iya, betul. Terima kasih banyak Pak atas prediksinya lagi. Dan terima kasih banyak atas waktu Pak Delik, Profesor Delik sudah meninggalkan ruangan ini beberapa menit yang lalu. Kami juga berterima kasih kepada Prof Delik dan juga ke Pak Parikesit telah menyediakan waktu untuk kami untuk membimbing lah
memberi kami insight baru terkait hukum internasional dan ekonomi geografi dari proses hilirisasi industri, khususnya nikel yang memang sekarang sedang viral. Terima kasih sebagai penutup. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian, kepada ISMI Eropa dan KM ITERA yang telah bekerja sama dengan PPI Jerman untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan silahkan mengikuti forum-forum PPIJ ke depannya. Dan jangan lupa follow IG PPI Jerman. Dan dari forum ini kami akan membuat pernyataan sikap dan diharapkan PPI cabang partisipasinya dalam ikut mereview. Sekali lagi kami mohon terima kasih kepada Pak Parikesit dan Prof. Delik. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Terima kasih, dengan Pak. studi semua di Jerman. Siap, Pak. Semoga cepat jadi profesor juga, Pak. Amin. Udah kan? Udah di forum udah sejak kapan? Mas Windi, Yo. Mau buat break room nggak? dari Break room atau PPI gimana? ada yang datang kelihatan. Oke, Hah? Nggak ada. Heeh. Kalau nggak ada, kita susun aja dulu nanti. Kita susun aja terus kita kirim ya. Maksudnya kita doang. Recording dimatiin tuh. Oh iya, nanti kita